Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Eka di pembelajaran Bahasa Indonesia. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang teks deskripsi KD 3.1 ya, tentang pengertian, ciri, dan beberapa hal tentang teks deskripsi. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang KD 3.2 yang berisi tentang jenis teks deskripsi, struktur teks deskripsi, dan ciri kebahasaan teks deskripsi. Jenis teks deskripsi dibagi berdasarkan bentuknya. Yang pertama adalah teks deskripsi yang berdiri sendiri. Yang kedua adalah teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain. Apa yang dimaksud dengan teks deskripsi berdiri sendiri? Yaitu sebuah teks deskripsi yang sedari awal memang bertujuan atau ditujukan oleh penulis untuk mendeskripsikan suatu objek. Nah, sedangkan teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain adalah teks deskripsi yang berada di dalam sebuah teks lain sebagai pendukung dalam teks tersebut. Contohnya, teks deskripsi dalam novel atau cerpen untuk mendeskripsikan tokoh, atau teks deskripsi dalam iklan untuk mendeskripsikan barang yang diiklankan. Jadi, dalam novel atau dalam iklan tersebut, dari awal sampai akhir tidak hanya berisi tentang deskripsi, namun ada bagian di dalam iklan atau cerpen itu yang mendeskripsikan sesuatu. Struktur teks deskripsi. Sebuah teks deskripsi terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah bagian identifikasi. Nah, bagian ini biasanya berada pada paragraf-paragraf awal, di mana biasanya berisi tentang nama objek, lokasi, sejarah lahirnya objek, makna dari nama objek, atau pernyataan umum tentang objek. Yang kedua adalah deskripsi bagian, di mana biasanya ini berada pada bagian tengah suatu teks deskripsi, berisi tentang rincian bagian objek berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Jadi pada deskripsi bagian biasanya berisi hal-hal yang rinci dari suatu objek berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan oleh penulisnya. Lalu selanjutnya adalah simpulan atau kesan. Pada bagian ini biasanya berada pada bagian akhir dari suatu teks deskripsi atau paragraf akhir. Biasanya berisi tentang kesimpulan seperti penilaian penulis terhadap suatu objek, atau kesan yang dimiliki penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Berikut adalah contoh dari struktur teks deskripsi bagian identifikasi. Nah, ini adalah penggalan dari paragraf teks deskripsi yang berjudul Rumah Adat Tongkongan yang ada pada buku paket kalian. Paragraf ini menjelaskan tentang nama objek, lokasi, dan juga sejarah dari objek. Ini masih bagian awal pada paragraf 1. Nah, di sini hanya berisi hal-hal umum dari suatu objek itu. Hanya berisi tentang namanya, lokasinya, dan juga sejarahnya. Selanjutnya adalah deskripsi bagian. Nah, untuk mendeskripsikan bagian objek, biasanya ada beberapa cara. Yang pertama, dideskripsikan berdasarkan ruang objek. Kedua, berdasarkan anggota bagian objek. Ketiga, berdasarkan proses berlangsungnya objek. Yang terakhir adalah berdasarkan bagian pemfokusan. Kalau kita mendeskripsikan suatu ruangan, biasanya kita akan mendeskripsikan seperti bagian depan, tengah, atau belakang. Itu yang dimaksud dengan berdasarkan ruang objek. Jika berdasarkan anggota bagian, maka tergantung dari objek yang kita deskripsikan. Jika bagian anggota tubuh, maka ada kepala, kaki, dan lain sebagainya. Atau jika kita mendeskripsikan benda, maka akan ada warna, bahan, atau fungsi dari benda itu. Jika berdasarkan proses berlangsungnya objek, ini biasanya ketika kita mendeskripsikan suatu acara. Maka jika ada proses, maka awal atau pembukaan, lalu acara intinya, dan juga acara akhir atau penutupnya bagaimana. Sedangkan kalau bagian pemfokusan adalah ketika kita mendeskripsikan bagian-bagian tertentu. Contohnya, jika kita mendeskripsikan rumah, maka kita hanya mendeskripsikan bagian yang kita sukai dari rumah itu.
Contohnya, hal yang sangat saya sukai dari rumah saya adalah ruang membaca. Untuk struktur teks deskripsi bagian simpulan atau kesan, berikut contohnya. Yang pertama, sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat Tongkonan, warisan budaya yang perlu kita jaga. Nah, ini adalah bentuk dari suatu kesan. Jadi pada bagian akhir teks, penulis memberikan kesannya terhadap rumah tongkongan atau terhadap budaya Indonesia. Contoh lainnya, meskipun sudah berumur, ibuku masih menuntut ilmu. Ibuku melanjutkan ke jenjang S2, padahal seharusnya dia sudah tidak disibukkan oleh tugas kuliah. Tetapi sepertinya ibuku sangat menikmati sekolahnya. Sambil bernyanyi kecil, dia mengerjakan tugas kuliahnya. Belajar terus sepanjang hayat, itulah semboyannya. Ini adalah bentuk akhir dari simpulan. Nah, itu adalah yang membedakan antara kesan dan simpulan. Jika kesan biasanya perasaan atau apa sih yang dirasakan penulis dari objek itu, sedangkan jika kesimpulan adalah dari awal sampai akhir, apa sih yang bisa disimpulkan. Untuk ciri kebahasan teks deskripsi ada beberapa. Adanya kalimat perincian, melibatkan indera, kata dasar berawalan K, T, S, dan P, penggunaan sinonim, penggunaan kata depan, penggunaan kata umum dan khusus, serta penggunaan majas. Nah, ciri kebahasaan ini memang banyak. Maka dari itu, ciri kebahasaan akan kita bahas minggu depan. Untuk asesmen atau tugas kita kali ini adalah menentukan struktur teks deskripsi. Berikut adalah contohnya bagaimana cara kalian untuk mengerjakan tugas kalian. Contoh, struktur teks deskripsi rumah tongkongan. Teks ini ada pada buku paket kalian halaman 18. Ada 3 struktur teks, identifikasi, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Untuk struktur teks identifikasi, menurut BK, terdapat pada paragraf ke-1 dari teks deskripsi rumah tongkongan, di mana pada paragraf itu memiliki atau berisi tentang nama objek, lokasi, gambaran umum tentang rumah tongkongan. Sedangkan untuk deskripsi bagian ada pada paragraf 2 dan paragraf ketiga, di mana berisi tentang rincian bahan dari objek itu atau rincian bahan dari pembuatan rumah tongkongan, ukiran rumah tongkongan, dan hiasan atap rumah tongkongan. Untuk kesimpulan, ternyata menurut BK terdapat pada paragraf keempat, di mana berisi kesan umum dari penulis terhadap rumah tongkongan, di mana penulis merasa bangga dengan adanya rumah ini. Nah, berdasarkan contoh yang sudah BK jelaskan tadi, tentukanlah struktur teks deskripsi berikut ini. Yang pertama adalah struktur teks deskripsi pesona pantai Senggigi yang ada pada buku paket kalian halaman 12-13. Lalu yang kedua adalah tentukan struktur teks deskripsi gebyar pementasan tari kolosal Aryah yang ada pada buku paket halaman 15-16. Kedua teks ini sama-sama dikerjakan dalam bentuk tabel seperti itu ya. Kerjakanlah di buku tugas kalian, sama seperti kemarin, tuliskan di buku tugas, lalu kemudian difoto dan dikirimkan ke Google Classroom. Tugas lainnya selain menentukan struktur teks deskripsi, yaitu juga mencari teks deskripsi. Tadi sudah dijelaskan, teks deskripsi itu jenisnya ada 2. Teks yang berdiri sendiri dan juga teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Tugas kalian adalah mencari teks deskripsi yang berada pada teks lainnya. Carilah teks deskripsi yang ada pada buku novel atau cerpen atau koran. Nah, kalian cari itu, atau kalian baca dulu novel atau cerpen atau koran yang kalian punya. Lalu, temukan di mana teks deskripsi itu berada. Kemudian, jika kalian sudah menemukan, potonglah dan tempel teks deskripsi yang kalian temukan di buku tugas kalian. Jika bagian dari novel, maka jangan lupa beri keterangan judul novelnya apa, atau jika itu adalah bagian dari surat kabar atau koran,
beri keterangan judul dan tanggal koran itu diedarkan. Atau jika kalian mencarinya di novel, kan tidak mungkin kalian potong. Nah, kalian bisa memfotokopi dulu, lalu kalian potong dan kalian tempel. Jika di surat kabar atau koran, bisa langsung kalian tempel. Nah, sekian pertemuan kita minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bertemu lagi minggu depan di pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi yaitu ciri kebahasaan teks deskripsi. Gue akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.